Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Calon peserta didik baru SMA Averos, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi saat ini. Pada materi perkenalan MPLS kali ini, Pak Guru akan memperkenalkan diri sebelum menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Nama Pak Guru adalah Alvin Asikin, biasanya dipanggil Pak Alvin. Saya di sini mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta ada tugas tambahan sebagai bimbingan dan konseling. Itulah perkenalan saya sebagai pengantar pada materi pendidikan karakter hari ini. Sebelum kita masuk ke materi tentang pendidikan karakter, alangkah baiknya kita mengetahui kenapa sih kok ada pendidikan karakter, itu seberapa pentingnya pendidikan karakter. Berangkat dari pertanyaan kita, what is man? Siapa manusia? Siapa manusia? Mereka yang seonggok daging, yang punya darah, tapi bisa ngomong, bisa berbuat, melakukan sesuatu. Untuk apa manusia diciptakan dan mau kemana manusia? Inilah endingnya dan munculnya pendidikan karakter. Saudara, pendidikan karakter urgensi. Ini sangat penting. Kenapa kita menyebutnya karakter? Padahal itu adalah bahasa Yunani asal-usulnya. Kita punya bahasa sendiri, yakni pendidikan moral dan pendidikan budi pekerti. Itu bahasa kita, bahasa asli Indonesia. Kalau pendidikan karakter itu dari bahasa Inggris yang diadopsi dari bahasa Perancis dan bahasa Yunani. Nah, oleh karena itu, marilah kita refleksi ke belakang melihat pidato Bung Karno, pentingnya karakter bagi bangsa Indonesia. Ayo kita melihat pidatonya Bung Karno. Maka pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. Oke, setelah kita mendengarkan pidato Bung Karno tentang nation and character building, tadi adalah perlunya membangun bangsa. Dalam mengisi era kemerdekaan, membangun fisik penting, tetapi yang lebih penting adalah membangun jiwa bangsanya, supaya tidak menjadi mental yang dijajah. Karena selama berabad-abad kita dijajah, sehingga ketika 17 Agustus 1945 kita mendirikan negara dan kita mengisi dengan tangan kita sendiri, dengan upaya kita sendiri. Nah, untuk itu karena masyarakat Indonesia penduduknya sangat luas, sekarang sangat banyak ya. Sekarang 267 juta jiwa. Nah,
perlunya pendidikan nation and character building, pendidikan karakter bangsa. Kita lanjutkan materinya. Bangsa ini sedang mengalami krisis. Tidak hanya krisis tentang ekonomi, krisis kesehatan saat ini, tetapi juga krisis moral dan karakter bangsa. Urgensi daripada pendidikan karakter di Indonesia tidak berhenti di ranah pejabat, di ranah masyarakat, tapi juga masuk di ranah sekolah. Kenapa urgensinya pendidikan karakter? Karena anak-anak sekarang banyak yang mengalami tindakan kriminalitas. Sudah berani kepada gurunya, membentak gurunya, memukul gurunya, berani dengan orang tua, ya. Kemudian tindakan asusila, pencurian, kriminalitas dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan urgensinya pendidikan karakter harus diterapkan. Berikut ini Pak Guru mempunyai video tentang contoh karakter di lingkungan keluarga. Kita saksikan tayangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Hati-hati ya, Nak. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Janji ya. Maaf ya, Dek. Kakak lalai jaga kamu. Kakak janji bakal ngelindungin kamu. Iya, Kak. Yuk, kita lanjut lagi. Ayo, Dek. Nah, dari video tadi kita dapat mengambil intinya bahwa di situ ada nilai tanggung jawab yang dipegang teguh dari seorang anak SMP yang menjaga adiknya anak SD ketika berjalan mengayuh sepeda menuju ke sekolah. Itu harus menjaga dan melindungi adiknya sesuai dengan pesan yang dipesankan oleh ibunya tadi. Nah, disinilah kakaknya itu benar-benar menjaga adiknya dengan baik dan selamat. Nah, itulah contoh dari nilai-nilai karakter yang patut kita tiru, yang patut kita contoh, yang patut kita teladani, sehingga kita mempunyai basic karakter yang kuat menuju bangsa yang mandiri, terutama besok nanti di tahun 2020-2045. Inilah nilai-nilai karakter. Kita lihat berikut ini. Oke, telah kita menyaksikan tayangan tadi, ada 18 nilai karakter. 18 nilai karakter ada kejujuran, religius, sampai dengan tanggung jawab. Ini tidak semua dalam setiap hari kita lakukan bersama-sama, tapi minimal ada 5 yang harus kita lakukan. Religius, toleransi, bertanggung jawab, mandiri, dan bekerja keras. Minimal 5 itu kita laksanakan. Insya Allah Indonesia ini akan segera membaik ketika kita bangun tidur. Untuk meningkatkan pemahaman saudara tentang pendidikan karakter, mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Salah satu butir nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah memperkuat pendidikan karakter bangsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin melakukan gerakan nasional revolusi mental yang akan diterapkan di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam dunia pendidikan. Untuk mewujudkan pembentukan karakter bangsa sebagai salah satu
dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan penguatan pendidikan karakter masuk dalam sistem pendidikan nasional. Penumbuhan karakter bangsa ingin dilaksanakan secara masif dan sistematis. Kita patut bersyukur, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai program penguatan pendidikan karakter. Sekarang, sudah 542 sekolah yang diberikan pelatihan untuk mengembangkan penguatan pendidikan karakter di Indonesia. Dan kita bersyukur juga bahwa 542 sekolah itu sudah melakukan sharing experience kepada sekolah-sekolah yang lain, yang jumlahnya sekarang justru berlipat ganda menjadi 5 kali lipat dari sekolah yang sekarang. Dengan diterapkannya gerakan penguatan pendidikan karakter ini, diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar dan membuat peserta didik merasa senang selama berada di sekolah, sesuai dengan moto dari gerakan penguatan pendidikan karakter, yaitu senang belajar di rumah kedua. Anak-anak, itulah materi yang bisa Pak Guru sampaikan tentang pendidikan karakter hari ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa mengambil hikmah dari contoh-contoh yang Pak Guru tayangkan tadi. Kalau kita manusianya unggul, karakternya unggul, bangsa kita akan menjadi bangsa hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.